SMA Putri Entrepreneur Rabbani Islamic School. Kami menanamkan karakter entrepreneur sebagai bekal untuk seluruh profesi. Kami mempersiapkan putri ayah dan bunda untuk mandiri dalam keuangan. Kami juga membekali tahsin, tahfidz, dan bahasa Arab agar putri ayah dan bunda dapat terus mempelajari ilmu agama. Kami membekali putri tercinta dengan ilmu syar'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kami juga membekali bahasa Inggris aktif sebagai bekal seorang entrepreneur sejati dan mempersiapkan putri ayah dan bunda melanjutkan pendidikan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Kami membekali keterampilan hidroponik sebagai usaha dalam perkebunan. Fasilitas yang kami miliki: mari bergabung bersama kami di SMA Putri Entrepreneur Rabbani Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau adalah Ustadz Rifki Wasian LC. Baik Ustadz, tema kita hari ini tentang syirik ya Tad ya. Jadi syirik itu apa sih Tad? Kebanyakan kita kan dalam pergaulan kadang syirik kamu, itu syirik, ini syirik gitu. Oh gitu. Ya coba Ustaz kita minta penjelasannya biar. Syirik yang mana nih? Syirik yang hasad, kepingin, atau syirik ibadah sama Allah? Syirik yang dosanya tidak diampuni Ustaz. Oh, syirik yang dosanya nggak diampuni. Kira-kira begitu Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Agung ini pertanyaan. Azim ini pertanyaan. Masya Allah ya. Jadi Pak Anas, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi syirik yang dosanya nggak diampuni itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dari pengertiannya, syirik ini adalah menyekutukan atau persekutuan gitu. Jadi kalau dalam syariatnya adalah menyekutukan Allah dengan apapun itu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gampangnya seperti ini. Seperti yang ada di surat Asy-Syu'ara ayat 97 ayat 98. Di situ itu ada ceritanya ketika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ketika itu masuk ke dalam neraka, di neraka jahanam, mereka ada sedikit perdebatan tuh di sana. Di sana mereka mengatakan, "Tallahi inna kunna laminad dhallin." Di ayat 97. Tallahi itu seperti kata wallahi, ya. Demi Allah kita ini dulu dalam keadaan yang sangat tersesat gitu. Kemudian di ayat 98 mengatakan mereka idnusawwikum birabbil alamin. Kami dulu menyerupakan atau menyamakan kalian berhala-berhala sesembahan-sesembahan ini birabbil alamin, dengan Tuhan semesta alam ini, dengan Rob semesta alam ini. Seperti itu. Nah, itu adalah garis besarnya Pak Anas. Jadi kalau kita menyamakan selain Allah, makhluk apapun itu, bahkan Rasulullah, bahkan malaikat juga, kalau kita samakan sama Allah di kekhususan Allah, itu termasuk syirik di situ. Gitu. Jadi misalkan Allah kan punya kekhususan. Misalkan sholat itu hanya untuk siapa? Untuk Allah. Nah, kalau misalkan ada orang sholat untuk selain Allah, misalkan dia sujudnya sama berhala, berarti kan dia sudah menyamakan berhala itu dengan Allah. Nah, itu tidak boleh dalam hal ibadah. Kemudian dalam hal pengaturan alam semesta ini, misalkan pengaturan alam semesta ini, Allah itu sebagai apa? Pemberi rizki kita semuanya. Allah yang menurunkan hujan. Kalau misalkan ada orang minta hujan kepada selain Allah, syirik ya? Syirik itu. Nah, kemudian kalau minta rezeki pada selain Allah, takut anaknya nggak bisa makan karena dia nggak bisa nyari rezeki, itu termasuk juga. Nah, seperti itu. Sama halnya juga misalkan kita samakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para makhluknya. Misalkan Allah ini Ar-Rahman, Maha Penyayang. Kita samakan dengan manusia.
kasih sayangnya manusia ini sama Allah kita samakan, itu juga nggak boleh. Nah, jadi kasih sayang Allah ini di atas kasih sayang manusia kepada manusia yang lainnya. Bahkan kasih sayang seorang ibu sama anaknya dibandingkan dengan kasih sayang Allah sangat jauh. Nah, tadi Pak Anas nanya, itu loh Ustaz, dosa syirik yang enggak diampuni dosanya. Betul. Betul. Iya, dia nggak bakal diampuni dosanya ketika dia mati tidak bertaubat dulu. Tapi kalau misalkan dia sebelum meninggal, sebelum akhir hayatnya bertaubat, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya. Taubatan nasuha itu ya bagaimana? Taubatan yang menyesal kemudian berazam dia ini nggak mau untuk mengulanginya lagi. Nah, di situ Allah ampuni dan insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Ya Allah, hari gini masa belum tahu sih pengertian syirik Pak Anas? Hah? Kalau saya sih secara pribadi tahu kan. Oh ya, alhamdulillah. Untuk teman-teman kita yang di luaran sana yang baru mengenal agama mungkin ingin lebih memperdalam ilmu-ilmu agama, ya makanya kita adakan acara seperti ini Ustaz. Jadi kita ngobrol santai gitu agar lebih bermanfaat gitu. Nah, Ustaz aja. Iya, kurang kopi ya Ustaz. Nah, Ustaz, jadi kalau ada kasus seperti ini, sekarang kan memang zamannya media sosial Ustaz ya. Kadang orang yang bersedekah dipoto, di-upload di Facebook, di IG, di WA. Nah, itu menurut pandangan Islam sendiri bagaimana Ustaz? Nah, adapun kalau misalkan kita sedekah, misalkan kemudian ya ibadah pakai foto, itu nanti kembali kepada niatnya orang yang melakukan tersebut. Tapi perlu diingat Pak Anas, yang diingat itu apa? Syaitan itu punya banyak sekali cara untuk masuk, untuk mempengaruhi hati kita. Betul. Jadi kayak seperti itu nanti bisa membahayakan orang tersebut. Syaitan akan masuk, akhirnya keikhlasannya ini akan berkurang. Jadi beramal hanya karena apa? Karena biar dapat like banyak, biar dapat pujian orang lain. Seperti itu ada pembahasannya lebih panjang lagi. Gitu. Mana? Baik, saya kira cukup untuk hari ini ya Ustaz ya. Lain kali kita akan berbincang lagi ke materi-materi yang lebih dalam mungkin Ustaz ya. Insyaallah. Ya. Siap. Baik, sahabat Riz TV, demikian penjelasan singkat tentang syirik oleh Ustadz Rifki Wasian LC. Kita jumpa lagi di acara berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.